mau pin. Oke, tolong mau pin. Oke. Jangan ditarik ke bawah. HP-nya jangan ditarik. Oke. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Beki Sutisna ya. Dia ini adalah salah satu karyawan yang udah sukses menjadi profesional trader, bahkan bisa trading sampai triliunan nih. Halo Pak Bekti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Alia. Eh, Sore, sore, sore. Wah, gimana Oke. kabarnya? Lagi di Jogja ya? Alhamdulillah baik ya. Di Jogja Mbak. Di Oke. rumah Lagi tepatnya. Oke, bahkan sekarang nih Pak Bekti dibilangnya Crazy Rich Jogja nih ya. Coba kita lihat nih, bentar lagi Wow. ada community-nya atau hashtag Crazy Rich Jogja ya. Nah, Pak Bekti, kita udah ngumpul sore ini seperti biasa. Nggak seperti biasa sih, sebenarnya saya udah lama banget nggak IG Live, tapi ternyata banyak banget yang masih pengen kenalan nih sama Pak Bekti. Saya Oke. mewakili para karyawan seluruh Indonesia pengen tahu nih rahasia bagaimana sih caranya berpindah profesi dari seorang karyawan menjadi trader. Nggak usah triliunan dulu deh, dari yang kecil-kecil aja. Mungkin Pak Bekti bisa nih langsung cerita gimana sih proses pertama kali awalnya tuh jadi karyawan tahun berapa nih Pak? Masih ingat nggak? Kalau pertama kali jadi karyawan saya itu tahun 2013 Mbak. Jadi ketika saya Oke. itu lulus kuliah, saya langsung Hmm. jadi karyawan di perusahaan efek. Oh, di perusahaan efek. Sebut Heeh. aja Pak, nggak apa-apa. Cih. Oh nggak apa-apa ya, boleh Jadi ya. awalnya karyawan sekuritas ya Pak ya? Jadi memang basic saya itu kan sekuritas Mbak. Jadi kenapa waktu itu saya juga pengen fokus di dunia pasar modal? Karena waktu saya kuliah, saya itu kan jurusan ekonomi akuntansi di Oke. FEUI Jogja. Heeh. Nah, saya berpikir aja sih waktu itu teman-teman saya yang udah mau ke perbankan, banyak ke perpajakan, banyak juga. Jadi saya memilih nih kayaknya pasar modal masih punya peluang yang bagus nih, masih sedikit di sana. Waktu itu saya dikasih tahu dosen saya masih banyak nih kedepannya masih bagus prospeknya, tapi ini masih dikit peminatnya. Akhirnya saya masuk di situ. Begitu lulus kuliah, Mhm. tentunya kan langsung inginnya mengaplikasikan apa yang ilmu kita dapat di kuliah. Habis itu saya langsung masuk Oke. ke Valburi Solo. Saya di Solo Mbak penempatan pertama. Oh, awalnya di Solo ya. Jadi di perusahaan sekuritas Mm-mm. Valburi Solo tahun 2013 ya, Pak Mm-mm. Bekti ya. Itu berapa lama Iya. Pak di Mm-mm. Valburi? Kurang lebih saya itu 7 bulan Mbak. Karena kan 7 bulan. gini, jadi keterbatasan sebenarnya keterbatasan saya ini kan kayak ini berarti dari nol orang kampung Ya. di Bantul gitu ya. Saya juga bukan dari orang keluarga yang kaya, bukan, tapi karena waktu itu saya berpikirnya ketika saya dapat salary segitu, tiap Mhm. bulan itu kayak saya berpikir kok habis terus gitu loh. Cuman saya waktu itu juga belum jago trading banget, jadi cuman kayak masih kayak pemula-pemula gitulah, walaupun saya memang sudah punya Junior lah background ya, trading. masih newbie. Udah Oke. trading dari tahun Nah, 2008. akhirnya 7 bulan di Valburi. Heeh. Setelah Albury aku habis itu langsung Oke. pindah ke Nah, setelah Reliance dari Jogja Mbak. Valburi, setelah dari Valburi masih terus nih di perusahaan. Mm-mm. Iya, saya di Reliance Jogja Mbak. Jadi pertimbangan saya kenapa Oke. waktu itu pindah, karena kalau Mhm. waktu di Solo saya kan habis ada juga nih buat biaya kos Mbak. Di Ya. sisi lain teman saya kan terbatas. Jadi kalau saya kecil di Jogja sehingga pertemanan saya tuh banyaknya di Jogja, sehingga saya meminimalisir dengan salary saya yang waktu itu masih biasa-biasa aja. Akhirnya saya pindah ke Jogja, minimal apa ya, biaya kos Biaya itu hidup ya. bisa masuk Enggak. kantong. Bener banget. Itu tahun berapa Pak Bekti? 2014 Mbak. Jadi setahun ya. Oke. Mm-mm. Jadi setelah setelah Valburi tadi ke Jogja. Ya, ke Jogja. Iya, saya di Reliance Jogja Mbak. Setelah dari Valburi Solo, saya ke Reliance Jogja. Sehabis itu saya lanjut, tapi cuman remaster, saya bukan karyawan tetap, tapi kayak remaster gitu ya Mbak ya. Itu di UOB sama si Mhm, AMB mhm. gitu. Nah, sehabis itu saya baru Oke. memutuskan full time trader seperti itu Mbak. Di tahun kurang lebih tahun 2016.
Oke, boleh tahu nggak Pak Bekti, apa sih akhirnya, oke, bisa dibilang berarti baru jadi karyawan 2013, 3 tahun kemudian di 2016 nih memutuskan jadi full time trader. Saat itu, Hmm. hal pertama apa yang memutuskan, oke kita jadi full time trader, apakah tabungannya udah cukup atau ilmunya yang cukup? Jadi saya kalau dibilang tabungan sebenarnya biasa aja Mbak. Tetapi kalau dibilang Oke, ilmu, karena saya tujuannya di Sekuritas, saya ingin mempelajari ilmunya. Saya mengamatin bagaimana seorang nasabah-nasabah besar itu bertransaksi, tekniknya seperti apa. Saya juga bercerita sama teman ke diri saya cari apa, hingga akhirnya saya berani untuk menjadi seorang full time trader. Kalau untuk dibilang duit biasa aja Mbak, saya dikit waktu oke. itu. Oke, jadi walaupun duitnya dikit, berarti niat untuk bebas dari belenggu karyawan ini lebih besar Mm-mm. ya Pak ya? Bener banget Mbak, bener banget. Oke. Nah, di Karena 2016 saya ini boleh, pernah itu boleh Mbak, saya tahu nggak, Pak Betty ini udah berkeluarga apa masih single nih? masih single Mbak. Jadi waktu itu saya 2016 masih single. Tentunya waktu itu saya menjadi full time trader, banyak Hmm. juga tekanan dari berbagai pihak. Ini kamu mau nikah kok malah kamu jadi kayak di rumah gitu, nanti gimana, macam-macam lah ya penafsirannya seperti itu. Alhasil saya baru nikah itu Ya, 2017 bulan Juli. oke. Halo, tes Ya tes. halo Mbak. Eh, masih tersambung? Ya, ya. Oke, jelas. Pak Bekti kedengeran jelas nggak? Masih, Oke masih Mbak. ya? Ya masih masih Mbak, masih Oke, ya. Oke. oke. Jadi memang mungkin sebenarnya bisa saya simpulkan sedikit ini kali ya, Pak Bekti. Ketika kita masih single, keputusan untuk mengambil big change dalam karir itu jauh lebih bisa gitu ya. Bener Mbak, iya. Bener banget. Oke. Nah, akhirnya ada nggak satu titik poin tertentu yang bikin kemampuan tradingnya Pak Bekti ini mencetak hasil yang luar biasa? Jadi di 2016 itu Mbak, ketika saat itu saya memutuskan full time trader, itu ada mungkin namanya, kalau saya menyebutnya mungkin the power of kepepet ya Mbak ya. Jadi kayak mau nggak mau saya harus kayak berhasil di trading, saya kayak skill saya Oke. cuma di sini, kemudian saya juga udah punya pengalaman. Waktu jadi karyawan Mhm. saya juga trading, cuman trading saya waktu itu tuh masih kayak sebatas apa ya Mbak ya, kita masih intinya belum full karena saya masih punya tanggungan terhadap nasabah waktu itu, sehingga kayak belum pure Oke. sepenuhnya. Akhirnya saya ambil keputusan lebih baik saya uh, full time aja deh di rumah, saya bilang seperti itu. Oke. Nah, hambatan terbesarnya apa sih Pak dengan menjadi full time trader ini? Hambatan Pertama terbesarnya Mbak kali ya, ngejalanin ya. Kenapa? Kalau pertama kali tentunya jelas dari tekanan dari berbagai pihak, Mbak. Jadi kayak sosialnya, lebih ke sosial sih Mbak yang tak alamin. Jadi pertama kali Oke. pasti orang tua saya juga menanyakan tentang saya, bagaimana kamu nanti ke depannya, kamu kok mas seperti ini, kamu belum nikah loh, bagaimana nanti mungkin pensiun kamu atau gimana gitulah. Mungkin background orang tua saya mungkin Ya, tidak ya, ya. seperti saya, seperti itu sih Mbak. Nah, kemudian di sisi lain saya juga berpikir banyak juga sih Mbak alasan saya tetap punya kemauan kekeh saya harus menjadi full time rider karena melihat nasabah-nasabah saya seperti itu, mereka tuh kayak bener-bener kayak wah ini kok enak sekali, sedangkan di sisi lain saya kayak terikat dengan sebuah ikatan kerja sehingga kayak itu membuat keputusan saya harus tetap menjadi seorang full time trader. Oke. Jadi bisa dikatakan nih berarti nasabah-nasabah yang Pak Bek ditemuin tuh juga sebenarnya full time trader juga. Mayoritas iya Mbak, mereka sudah wow udah di atas udah Udah di atas ya. ya Oke, ya jadi ya. memang kalau melihat orang sebagai inspirasi itu juga bisa menjadikan kita termotivasi nih ya, Pak ya. Bener banget. Oke. Nah, ada yang nanya nih dari karena kemarin saya ngumpulin ya, Pak Bekti, tadi juga udah saya screen cap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Yang pertama dari Ren Hermawan. Ini saat memutuskan menjadi full time trader, apakah profit trading ini sudah average-nya berapa nih Pak Bekti? Jujur Mbak, kalau untuk waktu saat itu saya masih
kecil ya Mbak ya. Mungkin masih Ke- di range, ya. Jadi per bulan itu Hmm. mungkin kalau di rata-rata mungkin masih sekitar 5 sampai 10. Itu pun bagi saya kalau dibandingkan Persen dengan atau juta nih Pak Bek? juta, juta. Juta Dengan ya, kondisi, oke. juta. Dengan kondisi dana saya waktu itu masih seratusan juta. Waktu itu Mbak, jadi Oke. kayak saya membangun dengan seratusan juta ini, kemudian paling cuma 5 sampai 10% aja di awal-awal Oke. menjadi full time trader. Saya cuma berpikirnya gini, ini sudah kayak 3 kali lipat dari UMR Jogja, sehingga daripada saya tiap hari berangkat kerja, kemudian pulang sore seharian, lebih baik saya tak di rumah, tetapi saya dapat salary gede, ya kan gitu Mbak. Karena saya Betul. ingat sekali kata Bob Sadino itu ya Mbak, yang gini, mungkin itu kontroversial atau enggak saya nggak tahu, tapi Bob Sadino pernah bilang kalau kamu ini bangun pagi, berangkat kerja, mandi, pakai seragam, kaos kaki dibungkus sepatu, kamu berangkat pagi Mhm. pulang sore, sebenarnya dengan tanda petik ya Mbak ya, ini bayaran nggak seberapa, itu sebenarnya kamu kerja apa dikerjain. Itu yang membuat saya waktu itu tertanam dalam diri saya terapkan, kok saya dari pagi sampai sore dengan salary saya waktu itu masih biasa ya Mbak Ya, ya. Ini saya kayak dikerjain, saya bilang gitu kan, makanya lebih baik saya punya skill di mana kok saya bisa menghasilkan lebih dari itu apa saya dari sebagai UMR ya. karyawan, saya lebih baik full time trader. Itu alasan yang paling kuat saya Mbak. Di Oke, sisi lain karena oke. waktu sudah bisa di rumah terus, ya. Jadi power of why-nya nih kuat banget ya Pak ya. Mm-mm. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika jadi karyawan nih dulu Pak Bekti, apakah juga melakukan trading atau gimana nih pembagian waktunya antara kerja, melayani nasabah, trading, terus seperti apa tuh Pak? Kalau seperti itu waktu itu ya Mbak, saya double. Tetapi di situ muncul yang namanya semacam kayak ketidakprofesional dalam kerja, itu yang membuat saya juga keputusan full time trader Mbak. Jadi kan Oh, saya tuh lebih suka trading di saham-saham yang kecil, di mana return saya juga didapat banyak dari sana. Sehingga ketika saya itu trading dengan uang saya sendiri, kemudian saya juga menghandle nasabah, saya punya kewajiban kepada nasabah untuk menjelaskan dan lain sebagainya. Ini membuat saya kayak nggak profesional, nanti akan bimbang gitu antara kepentingan pribadi atau tanggung jawab terhadap orang lain. Makanya akhirnya dengan berbagai pertimbangan ini juga termasuk salah satunya juga, akhirnya saya tetap mantep untuk menjadi full time trader. oke, oke. Nah, cukup nih kita berbicara masa lalu karena ternyata banyak banget pertanyaan tentang cara memilih saham dan melakukan aktivitas trading. Oke, yang pertama, screeningnya tuh gimana Pak? Bisa mungkin dari berproses yang dulu Pak Bekti, karena untuk para newbie investor, mereka pengen tahu nih, screening saham untuk para pemula nih gimana sih? Baru kita ngobrol nanti ketika udah konsisten melakukan trading yang menghasilkan cuan, itu pasti screeningnya berbeda lagi. Tapi bisa diceritain bagaimana awalnya nih Pak, di 2016 itu. Kalau screening saham tuh sebenarnya gini Mbak, pasti orang lain akan pada bilang kepada trader-trader yang baru gini, kalau kamu beli saham, belilah saham yang setidaknya blue chip lah, LQ45, di situ lebih Oke, volatilnya tidak terlalu beresiko ya dibanding saham kecil. Nah, oke. mohon maaf nih, kebanyakan saya amatin itu ketika para newbie masuk, iya dia melakukan hal itu benar dan gunakan dana kecil, iya benar. Tetapi dia lama kelamaan berpikir gini, kok saya di saham-saham yang seperti ini kayak lama, kemudian dia melihat running trade begitu banyak saham yang berfluktuatif, akhirnya dia tergoda pengen Ya. masuk, akhirnya dia kayak banting setir. Nah, mohon maaf, kesalahan para newbie itu saya melihatnya cuma di sini. Jadi dia itu ketika banting setir, dia kayak belum siap dengan itu, harus diasah lagi. Jadi tentunya beda Mbak pemilihan saham antara LQ45 saham yang kecil, itu harus benar-benar Mhm. sebagai newbie itu harus banyak belajar lagi tentang saham-saham karakteristiknya, resikonya, terutama resikonya Mbak di saham-saham seperti ini. Itu yang perlu saya tekankan kepada para newbie sih. Untuk screeningnya saya seperti itu, memang saya anjurkan pertama di saham-saham yang aman dulu, karena kan di awal dong masih Mhm. adaptasi juga, mungkin cara membaca pakai software sekuritasnya juga beda-beda, siapa tahu nanti salah input, itu kan juga pasti terjadi juga, mau buy malah sell, itu kan juga terjadi. Jadi di awal itu yang paling penting tetap apa ya, bermainlah di saham-saham yang aman dulu, seperti itu. Yang aman dulu ya. Iya, Yang yang aman aman blue dulu. chip atau mungkin yang liquid ya Pak ya. Iya, benar sekali. Setidaknya yang liquid, Mbak. Jangan sampai saham-saham yang maaf receh-receh gitu, jangan dulu dari kalau untuk awal. Nanti berproses lah, nanti baru berapa selang beberapa bulan silahkan kalau mau masuk di saham-saham seperti itu, tentunya kalau bisa tanyakan kepada orang yang lebih tahu juga tentang resiko atau mungkin historikalnya. Jadi ibaratnya sudah ada petunjuknya gitu.
Oke. Nah, dari proses newbie yang menghasilkan 5-10% per bulannya, akhirnya bisa mendapatkan profit yang signifikan besar tuh berapa lama tuh, Pak Bek? Eh, Kalau dibilang berapa lama, saya itu paling sekitar hampir 1,5 tahun, Mbak. Jadi setengah tahun setelah Oke, jadi nikah. tetap tahunan ya, sebenarnya bukan harian, bukan mingguan ya. Bukan, Mbak, bukan. Jadi Hmm. saya semenjak itu saya menemukan teknik sebenarnya agak beresiko juga. Saya bilang ini pesan kepada para newbie agak beresiko ya. Tentunya kalau Iya, Anda iya. pengen naik kendaraan yang cepat kan juga ada resikonya gitu kan ya. Tetapi itu yang saya Betul. lakukan waktu itu. Nah, saya pokoknya kenapa kok bekti kemarin waktu di live live sebelumnya ditampilin dari duit 220 juta sampai bisa jadi 14 miliar itu kayak nggak mungkin orang kalau pertama kali lihat seperti itu pasti nggak mungkin gitu mbak, tetapi yang Iya. saya lakukan itu adalah kayak gulung menggulung. Jadi ketika saya itu pakai uang misalnya nih 100 juta, Mhm. kemudian saya profit 10% kan jadi 110. Nah, nanti yang 10. tak pakai buat beli itu saya 110 tak pakai buat beli lagi, kayak tak gulung terus gitu mbak. Nanti kalau udah jadi Oke. 200 tak belikan lagi gitu. Dan saya sering juga pakai margin sehingga dari situ memang peluang profit gede tapi peluang resikonya juga gede. Hati-hati bagi para Oke. newbie, sebenarnya sebelum saya anjurkan tetap aman dulu deh, jangan langsung langsung seperti itu. Ibaratnya gini, kita melihat seorang Valentino Rossi, dia wow udah jago naik motor dengan kecepatan yang Hmm. luar biasa, balap pinter gitu ya. Terus tiba-tiba kita belum bisa naik motor, aku pengen kayak Valentino Rossi, ya ntar dulu kita belajarnya harus step by step, naik motor dulu nanti gini, jadi ada step-stepnya gitu. Oke. Oke. Nah, step apa yang akhirnya menjadi batu loncatan nih, Pak Bek? Screening sahamnya kan tadi dibilang beresiko. Akhirnya kenapa nih? Oke, kayaknya metode yang penuh resiko ini yang akhirnya cocok nih buat saya. Ya karena saya berpikir gini Mbak, kalau saya itu tetap bertahan dengan saham-saham yang ya mungkin yang Aman. lebih aman gitu ya, itu kayak lama kapan kayaknya gitu. Sedangkan saya sudah Oke. harus nikah, saya nanti terus punya anak, gitu kan kebutuhan semakin banyak juga kan. Jadi kayak mungkin Ya. the power of kepepet itu ada juga gitu ya. Seperti itu. Mhm. Akhirnya pilihan saya jatuh kepada saham-saham yang ganjil. Tentunya saya benar-benar waktu di awal-awal tuh benar-benar hampir harian full itu saya tuh habiskan selalu belajar belajar dan belajar Mbak. Bener itu Oke. gitu. Tapi screening sahamnya ini sendiri tuh melihatnya dari mana sih, Pak Bekti? Karena banyak yang Hmm. pengen tahu ya detail cara milih sahamnya gitu. Apakah dari volumenya, apa dari rumusnya, atau dari apa nih, Pak? Saham itu naik saya simpulkan ada 3 penyebab, Mbak. Yang pertama karena momentum, kemudian yang kedua karena dia itu sahamnya sudah turun terlalu tajam, kemudian yang ketiga Mhm. karena laporan keuangan. Itu juga 3 itu salah satu Oke. faktor penyebab saham naik. Nah, kalau saya pribadi karena saya pilihannya kan jatuh sama saham-saham yang kecil nih, istilahnya saham Mhm. gorengan ataupun waran, nah, seperti itu. Ini kan saham-saham yang bervolatilitas tinggi. Saya biasanya screeningnya lewat running trade. Kemudian saya cari Oke. saham-saham yang waktu itu ada momentumnya. Artinya momentum tuh yang dia volumenya gede, tetapi dia juga Mhm. direspon kenaikan sama pasar. Sehingga itu menjadi saya pilih, saya analisa. Nah, ketika saham itu mungkin sudah naik sekitar 3 sampai 5%-an, itu sudah saya lirik. Kemudian saya lihat teknikalnya seperti apa, saya bandingkan tadi ada arus asing masuk enggak, kemudian volumenya, bid overnya juga saya perbandingkan, saya lihat. Habis itu saya pakai buat keputusan untuk melakukan jual beli. Ketika Oke, saya oke. itu ketika Bentar, saya itu Pak. melakukan gimana? Oke. Jadi, yang pertama adalah ini saham harus ada pergerakan naik. Benar ya? Tiga, Saya lima, lebih sampai suka sepuluh seperti itu. persen. Oke. Mm-mm. Yang kedua, melihat apakah tadi ada transaksi dari asing. Ya, itu juga saya pakai Oke. pertimbangan. Oke, yang ketiga adalah bid offer, Mm-mm. ya kan? Iya, Yang benar. keempat, volume transaction ya. Iya, Satu iya lagi tadi apa ya, Pak? teknikal mungkin Mbak tadi udah sebut belum teknikalnya? Oh, oke, Mm-mm. teknikalnya. Jadi 5 ya, Mm-mm. jadi beneran pure technical, tapi paling nggak 5 hal ini yang dipakai untuk mengkonfirmasi pilihan saham. Iya, Oke. tapi gini Mbak, memang yang namanya di pasar modal itu kan sesuatu hal yang nggak pasti ya Mbak. Kadang mungkin 5 teknik ini aja mungkin saya terapkan juga belum tentu langsung sesuai harapan saya. Nah, saya harus Ya, siapkan namanya rem yang namanya cut loss. Jadi bagi saya juga penting juga kita juga menilai sebuah saham itu jangan cuma profitnya aja, tapi juga potensial resikonya ini juga perlu sekali untuk kita gunakan untuk membatasi kerugian cut kita. loss.
Cut Oke. loss gitu. Jadi cut loss-nya Pak Bekti ini di angka berapa nih, Pak? Biasanya saya di angka 2 sampai 3%, Mbak. Sebagai fast trading, saya aktif, saya cuma membatasin di range itu, tetapi ada faktor lain yang di luar dugaan itu, misalnya tiba-tiba saham yang saya beli itu dibuang mungkin dalam tempo jumlah yang banyak sekali, nggak melebihi dari itu. Alhasil kalau sudah mau mendekati ARB 7% saat ini, Mhm. biasanya saya langsung ikut buang, karena saya nggak mau ibaratnya ARB berjilid-jilid untuk besoknya gitu. Oh, jadi bisa dikatakan sebenarnya Pak Bekti ini pakai full monitoring ya, bukan Iya, automatic order. bukan, Mbak. Saya lebih percaya dengan jempol sendiri. Pencet sendiri lebih percaya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, itu boleh tahu nggak sih Pak, ada berapa screen sih Pak kalau Bapak melakukan aktivitas trading ini? Kan dari Oke. jam 9 sampai jam 12, lanjut lagi sampai jam 3. Ini ada berapa screen? Saya yakin sih nggak cuma satu ya. Apa Iya, biasa janjian saya cuma pakai 3 sih, Mbak. Pakai 3. Jadi kan 3? saya pakai buat running trade, ada yang pakai buat eksekusi, ada yang pakai buat apa ya namanya mencari news dan juga bersosmed buat Oh, oke. hiburan gitu ya, biar gak stagnan di monitor terus gitu bersosmed gitu. Gitu aja sih, Mbak. Cuman kalau misalnya pas di luar, kadang saya kan trading di mall gitu juga ya pakai laptop aja, Mbak. Sederhana juga bisa. Jadi saya juga pakai beberapa juga tak biasain bisa pakai apa laptop satu gitu juga bisa gitu. Oh, jadi kadang ke mall pun trading nih ya, Pak Bekti Iya, ya. ya bisa kadang saya ngabisin waktu sama anak istri itu ketika di mall biarlah mereka jalan-jalan, saya mungkin di mana Mhm. di Ceko atau di Starbucks itu udahlah sambil trading gitu kan. Mall juga jam kerja sepi nih jadi enak gitu. Ya, 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 ya. Nah, boleh ditanya lagi nih, Pak Bekti ini biasanya hold saham ini berapa lama sih? Ada pembagiannya nggak sih? Apakah ada yang daily trade, ada yang weekly trade, ada yang for investing? Ini pembagian kategorinya ada berapa? Saya pembagian kategorinya sebenarnya memang ada 3 ya Mbak ya, tetapi 3 itu yang Oke. pertama itu untuk investasi jelas, itu saya sudah siapkan untuk rekening sendiri, di mana tentunya Mhm. pilihan sahamnya saya sudah konsisten, pokoknya saham-saham yang bagus, yang blue chip setidaknya seperti itu untuk investasi jangka panjang. Kemudian Oke. rekening satunya itu rekening reguler, reguler ini saya bagi biasanya jadi 2 jenis cara saya transaksi. Yang pertama Mhm. saya itu beli saham-saham receh, saham-saham kecil, di mana itu selalu hampir tiap hari itu selalu saya kosongkan. Jadi saya itu tidak Oke. mau terlalu lama menginapkan saham, Mbak. Ini beresiko karena kita nggak akan tahu esoknya hari seperti apa, daripada beresiko malamnya kepikiran tidur gak nyenyak gitu kan, akhirnya selalu tiap sore saya kosongkan. Nah, yang kedua ini, yang Oke. jenis kedua tadi yang masih di rekening reguler juga, itu saham-saham yang Mhm. memang sengaja saya pakai buat beli, yang memang saya akan nunggu mungkin untuk weekly-an. Ya misalnya saya beli kayak Era Jaya, kemudian kayak El Nusa, Medco, itu kan kita nggak bisa langsung beli hari itu juga langsung bisa naik. Jadi ada prediksi memang, oh ini menurut saya secara teknikal mungkin nanti masih bagus untuk beberapa hari ke depan. Jadi memang saya hold gitu. I see. Nah, tapi boleh tahu nggak nih, Pak Bekti dulu alasan memilih saham blue chip kan ada range harganya juga ya Pak, menurut saya untuk pembelian saham tertentu, ya. Mm-mm. Jadi maksud saya, apakah Bapak menggunakan teknik untuk investasi itu kayak nyicil tiap bulannya, membeli harga saham blue chip itu di harga hari itu, atau memang menunggu buying time yang tepat? Saya lebih menunggu buying time yang tepat, Mbak. Jadi contoh Oke, misalnya, jadi ada standby cash ya, mm-mm, terus mm-mm. menunggu momen yang tepat, walaupun untuk saham blue chip ya Pak ya. Iya, iya Mbak. Karena kalau kita bercermin beberapa tahun lalu aja Mbak, mohon maaf, itu saham-saham yang LQ45 itu aja bahasa saya menyebutnya mantan LQ45 bisa jadi gocap gitu bisa. Jadi benar-benar saya nggak mau terjebak di situ kalau perusahaan yang memang benar-benar belum saya tahu walaupun itu LQ45 karena kriteria LQ45 itu kan diupdate tiap 6 bulan. Tentunya saham-saham yang memenuhi kriteria volume, frekuensi, value itu ada Ya, pertimbangannya juga diupdate gitu ya. Jadi bagi saya tetap lebih suka untuk membeli saham itu di kala momentumnya yang tepat gitu. Dan oke. kalau saya pribadi saat ini memang masih posisi cash, jadi saya belum memasukkan di situ Oh, karena oke. prinsip saya di saham itu kan bukan berarti saya tuh seberapa sering atau mungkin seberapa saya bisa membeli saham, tapi lebih baik timingnya yang tepat itu membuat kita justru malah lebih maksimal gitu. I see. Nah, kalau dari investasi nih ya Pak, terutama untuk para newbie, berarti kan Pak Bekti punya nih ya satu rekening yang untuk investasi itu. Nah, ketika setelah membeli buying time di waktu yang tepat, apakah sudah direalisasi? Apakah akan direalisasikan atau di hold aja nih Pak?
Keseringannya kalau saya realisasikan Mbak, saya realisasikan cuman biasanya ketika mungkin sudah memenuhi target saya. Biasanya saya range untuk saham-saham yang untuk investasi itu 10-20% itu nanti sudah saya lepas dulu seperti Out itu. ya, udah jadi tetap berarti bukan tipikal yang hold forever ya, Oh Pak Bekti ya? bukan. Saat ini saya Oke. belum berkeinginan untuk hold forever Mbak, jujur seperti itu. Itu apakah karena karakteristik marketnya yang memang belum cocok take forever atau lebih ke personality-nya Pak Bekti nih yang lebih ingin mengamankan profit aja? Dua-duanya Mbak. Jadi menurut saya juga kondisinya belum tepat dan yang kedua memang person saya belum siap kayaknya di situ. Jadi memang saya berencana Mbak. Kalau ditanya pun kemarin ada teman yang nanya ke saya, "Bekti kamu pengen trading selamanya enggak?" Saya bilang enggak. Jadi saya cuman berpikir aja ketika saya masih muda, saya maksimalkan untuk trading. Nanti kalaupun saya sudah mungkin umuran 40 ke atas, baru dengan dana yang saya kumpulkan tuh saya baru pengen invest forever dan saya akan sebar di porto-porto bahkan mungkin usaha real. Saya seperti itu sih. Gitu Mbak. Jadi memang saat ini saya belum berkeinginan untuk untuk hold forever, belum. Besok suatu saat iya. Oke. Nah, sedikit tentang manajemen resiko nih, Pak Bekti pernah cut loss paling besar tuh kapan? Kalau dibilang cut loss ini sensitif ya Mbak ya. Ini persentase atau nominal? Ini kalau persentase pasti Nominal, Pak. Kalau persentase nggak kena. Biar orang tuh tahu, kadang oke. segini loh resiko yang kita harus ambil ketika memang kita melakukan sesuatu yang resikonya tuh tinggi. Oke, saya cerita dua-duanya aja Mbak. Kalau persentase Oke, paling boleh. parah itu 85% Mbak, habis duit saya kesapu bersih waktu itu. Itu kapan, Pak? Itu waktu awal-awal. Jadi gini Mbak, itu kan awal-awal saya masuk saham itu kan kayak kena krisis langsung. Nah, habis itu kan bullish Hmm. 2009 tapi saya masukkan alhasil rontok lagi yaitu kesapu bersih. Saya juga waktu itu masih salah saya itu pakai margin tapi saya belum belum jago gitulah, belum paham banget sehingga malah justru cepet banget ngabisin aset saya. Gitu. Itu kesalahan saya untuk secara I see. persentase. Kalau untuk Hmm. secara nominal tentunya ini berkaitan dengan yang namanya pembelian sebuah saham ya Mbak ya. Jadi saya kalau jujur aja kalau mungkin cut loss paling besar itu satu hari itu bisa sekitar 1,5 M. Itu paling besar. Itu Sehari. saya iya satu hari Mbak. Kayak bakar mobil 3 ini ya begitu. Aduh, Pak, Jadi bisa beli rumah tuh cut iya, loss-nya. tetapi kalau untuk profit satu hari paling gede saya bisa ya sekitar 3,1 M. Itu paling gede di satu hari pernah juga itu. Ya. Jadi Oke. yang perlu saya tekankan kepada teman-teman semua itu bahwa seberapa besar sih tingkat resiko kita yang kita mau masuk di pasar modal, tentunya kita sudah siapkan dengan karakteristik masing-masing. Aku pengen profit kurang lebih sekian, resikoku juga Hmm. sekian gitu. Dan di saham itu juga ada resikonya. Saya juga beberapa waktu lalu pamer di Instagram itu saya pakai story, aku juga rugi loh, ini gede juga gitu. Biar teman-teman tuh tahu nggak cuma sekedar profit mulu, itu ada resikonya Ya, gitu ya, kan ya. gitu. Tapi ketika setelah melakukan cut loss yang besar itu, gimana tuh cara memulai kembali agar money management sama pikiran nih bisa tenang dan tetap terstruktur nih merencanakan tradingnya? Ya, yang jelas ini Mbak, tentunya sehabis itu pasti kayak ada penyesalan dalam diri itu pasti ada ya, paling penyesalan terus kok seperti ini, aduh sayang sekali banyak banget itu. Tetapi kan ya yang saya lakukan waktu itu ya pokoknya tetap pokoknya aku harus lanjutkan terus, aku harus semangat di trading. Ini bagian dari proses. Walaupun mungkin saya sudah sampai saat ini saya juga masih sering cut loss gitu ya, karena itu rem saya juga penting juga. Tetapi yang paling penting saya tekankan adalah tetap saya pokoknya harus semangat terus. Bagaimanapun juga saya masih punya kemampuan, masih fisikku masih muda, mata masih sehat, saya maksimalkan terus. Pokoknya saya harus cari uang sebanyak mungkin dari bursa. Prinsip saya seperti itu, Mbak. Oke. Nah, boleh tahu nggak Pak Bekti ini join nggak sih di salah satu community atau di salah satu grup? Biasanya tahu rekomendasi saham nih karena diri sendiri udah rajin screening atau masih dapat bisikan dan info-info nih dari teman-teman di grup baik Telegram, WhatsApp, dan komunitasnya? Sebenarnya kalau sebelum ada kemarin ya Mbak video saya tayang itu sebenarnya saya tuh sendiri Mbak, nggak ada grup-grupan, saya Oh, benar-benar malah. sendiri. Ya, saya nggak pernah punya grup Oke. satupun bahkan itu nggak ada. Tetapi memang semenjak kemarin itu saya kan punya sering live gitu terus banyak temen akhirnya saya masukkan di sini ya silahkan. Tapi di sana saya juga nggak terlalu aktif berkomentar banyak juga karena itu kan cuma saya diinputkan, cuma sekedar mungkin ngobrol aja. Jadi kalau untuk grup saya benar saya nggak punya dan belum berkeinginan ke sana juga sih Mbak, karena kalau kayak seperti itu tuh kan Oke. harus berbagai banyak pertimbangan gitu.
Ya, berbagi fokus dan masih nyaman ya Pak menjalani Mm-mm. sebagai solo trader ya Pak Bekti ya. Mm-mm. Ya. Oke, nah ini mulai ada pertanyaan nih Pak, saya buka juga ya. Nih. Dari Zikri Give, minta tips dong Pak Bekti untuk atasi losing streak dan winning streak trading. Jadi psikologisnya tetap terjaga nih Pak. Gitu ya. Jadi Mm-mm. kalau untuk masalah seperti itu tuh saya selalu menyarankan gini, kita tuh harus tahu kalau saya tuh masuk di saham ini tuh sektor seperti ini tuh ada resikonya. Memang peluang profitnya cepat, tetapi juga ada resikonya. Nah, itu yang saya pakai acuan pertama apa ya untuk dalam psikologi trading saya tanamkan seperti itu. Kemudian ketika saya itu trading, saya itu selalu batasin dengan yang namanya cut loss. Pokoknya saya harus ikhlas. Kalaupun saya rugi, saya ikhlas gitu. Nah, kalaupun Oke. saya profit, itu saya amankan. Mhm. Biasanya saya sering saya withdrawal, saya pindah ke rekening apa investasi untuk mengamankan. Kenapa? Karena kalau uang itu numpuk terus di rekening buat trading, suatu ketika pasti kita akan Gatel ya? tergoda. Ya, jadi kitanya Gatel ya Pak ya? ya kesapu lagi nanti biasanya gitu untuk mengontrol sifat manusiawi yang Oke. kayak serakah itu pengennya itu pasti ada gitu nanti suatu saat gitu. Jadi yang saya Ada lakukan seperti pause itu. nggak sih Pak Bekti kalau misalnya nih abis melakukan posisi cut loss gitu, Mm-mm. ada time off nggak sih? Ah, gue nggak trading dulu deh berapa hari ini istirahat atau besoknya tetap melanjutkan tapi udah terbiasa lagi tuh. Kalau saya pribadi jujur sudah terbiasa Mbak. Bahkan beberapa waktu lalu Hmm. juga ada yang nanya ke saya, Pak Bekti saya tuh kalau mau enter kok rasanya deg-degan gitu ya. Ya ada juga yang nanya ke saya. Jadi kalau saya sendiri karena mungkin saya dulu pernah ngalami di awal seperti itu Mbak. Tapi mungkin dengan Hmm. lama kelamaan itu jadi udah biasa. Cut loss juga udah makanan sehari-hari gitu kan. Ibarat kalau seorang dokter mungkin pertama kali operasi gitu pasti ada groginya juga. Tapi kalau dia mungkin udah Ah, ya bertahun-tahun benar-benar. operasi dia mungkin udah biasa ngadepin orang gitu gitu. Oke, lanjut nih Pak. Oke. Mm-mm. Oke, saat ini average persentase profit berapa bulan nih dari PKBU nih Pak? Gimana Mbak average? Jadi rata-rata profit bulanan Bapak sekarang ini ada di berapa nih persentasenya? Kalau yang saya lakukan itu saya nggak pernah mentargetkan khusus untuk bulanan ya Mbak ya. Jadi kalau saya hitung review aja mungkin dari setahun ke belakang itu memang variatif. Jadi kalau dihitung tiap bulan nggak bisa. Contoh aja misalnya ada per bulan tertentu yang saya bisa profit 300%. Ada yang mungkin cuma tumbuh 50%. Bahkan ada yang minus 10% dari bulan berikutnya. Ada juga yang variatif bisa profit 50%. Jadi kayak campur-campur. Nggak bisa Oh, oke. apa. Tetapi Tapi kalau pokoknya kita udah di atas akumulasi 20-an% lah ya, Pak. oh iya, iya, biasanya di atas 20-an persen. Iya, Oke. Nah, saya mau nanya deh, dengan modal trading Bapak yang terus menggulung itu berarti digulung terus nih ya iya Mbak. modalnya. Mm-mm. Apakah tapi ada margin of safety-nya nggak sih, Pak? Ada sekian dana yang memang tidak mau diapa-apain. Ya, kalau itu kan saya menggunakan strategi uang saya itu kan saya gulung ya Mbak ya. Tetapi ketika Ya. kok market sudah mulai tak lihat agak kayak sepi atau sideways gitu biasanya sebagian langsung saya withdraw. Kayak hari ini pun Mbak jujur, hari ini pun saya plus nggak ada transaksi apapun, satu pun nggak ada. Jadi saya lebih baik mungkin menunggu dulu gitu. Memang strategi saya juga wait and see. Lebih baik saya masuk di timing yang tepat. Ada saatnya saya itu mungkin kayak habis-habisan masuk gede di situ, tapi ada saatnya bener-bener saya itu mungkin diem aja gitu. Ya, ya, ya. Sebenarnya Pak Bekti juga udah ngasih tahu saya sih ya. Dari sebulan lalu pas pengumuman tuh pertama kali Mirai Aset mengumumkan kalau Pak Bekti ini adalah juara dengan total transaction hampir 2,4 triliun itu tuh Pak Bekti juga udah bilang it's better untuk wait and see keadaan, jangan over Iya. trading, jangan memaksakan trading karena nggak semua keadaan itu good untuk entry. Nah, Benar ini banget. pertanyaan dari Gigih nih Pak, gimana teknik mengembalikan cut loss-nya? Apakah ada teknik atau memang Bapak trading aja? Karena ini dua mindset yang berbeda ya, Pak. Kalau yang saya lakukan gini Mbak, pengalaman pribadi ketika saya itu cut loss, yang saya lakukan ya tetap lakukan trading aja. Kita setelah cut loss besar-besaran itu pun kayak apa ya, saya pokoknya introspeksi diri. Introspeksi diri, kemudian saya evaluasi, kemudian ya saya tetap lakukan trading. Saya ambil contoh Mbak, waktu saya mau nikah itu pernah juga saya itu punya uang seratusan juta. Itu saya pakai Oke. trading waktu itu mohon maaf itu sahamnya bencok itu
itu fluktuatif dan ARB itu masih simetris, bisa sampai 35%. Acara di rumah udah banyak orang, saya ngotot pengen trading, baru dipanggil sebentar untuk keluar rumah, saya keluar, saya tinggal, udah ARB, bayangin Mbak, itu uang saya dari 100 itu bisa minus jadi 65 juta loh Mbak itu. Saya juga pakai margin. Oke. Makanya, aduh ini kok cepat ini berapa detik bisa ludes, seperti ada yang salah dengan cara saya juga waktu itu. Ternyata saya Ya, masih ya. ngotot, saya pertahankan metode itu, pokoknya saya harus tetap kalau nggak punya waktu nggak mau trading gitu. Oh, pertanyaan nih Pak dari saya. Nah, ketika Bapak melakukan posisi entry, apakah ada eh, average up atau enggak? Apa langsung all in nih Pak di harga Biasanya yang tersebut? saya lakukan itu adalah all in Mbak, tetapi juga melihat dengan kekuatan dana. Artinya kalau saya pengen masuk dan di situ yang cukup besar, mungkin saya bisa ngabisin 2 atau 3 step. Itu yang saya lakukan. Tetapi karakteristik saya dalam trading, saya selalu bisa dibilang hajar kanan dan buang kiri. Saya nggak ada sistem antri-antrian gitu. Antri sell, antri Nggak ada buy itu nggak ada. average-averagean ya Pak ya? Nggak ada efek Mbak. Saya Beli pokoknya, atau jual? Beli iya, atau jual? ibaratnya gitu Mbak. Oke. Ini makin banyak nih pertanyaan. Oke. Caranya, oke. Bentar. Kalau fundamental yang dilihat di utama bagian apa? Apakah masih net fundamental nih Pak Bekti atau technical? Kalau untuk fundamental ya Mbak ya, fundamental saham-saham itu kan lebih cenderung cocoknya untuk berinvestasi. Nah itu biasanya yang perlu diperhatikan adalah laporan keuangannya. Itu penting sekali. Technical juga Oke. bagus untuk menentukan entry-nya, tetapi yang paling perlu diperhatikan adalah berdasarkan laporan keuangannya. Apakah saham itu masih under value ataupun over value. Tetapi Oke. kalaupun saham-saham itu kecil Mbak, bagi saya nggak perlu fundamental. Jadi menurut saya ada sedikit pandangan yang berbeda dari fundamentalis ataupun teknikalis. Saya kasih contoh seperti ini Mbak. Seorang fundamentalis, dia itu kan menganalisa berdasarkan mungkin laporan keuangannya. Dia bisa aja bilang kepada para trader, beli saham kok cuman dari grafik, dari volume, nggak lihat laporan keuangannya. Sebaliknya dari sisi trader, dia bisa bilang sama seorang fundamentalis, kalau saham-saham kayak gini nggak perlu yang namanya laporan keuangan, yang penting volume gede, transaksi teknikal bagus, beli gitu. Tapi bagi saya semuanya itu benar. Yang paling penting cuan. Nah, gitu aja sih. Metode apapun di saham itu yang paling penting cuan saya gitu. Iya, benar banget sih Pak. Nah, oke. Skill materi apa yang harus kita punya jadi day trader nih? Yang paling penting kalau skill tuh, kalau saya sarankan yang jelas Mbak, persiapkan dulu yang namanya fasilitasnya, ya kayak internetnya harus kuat, kemudian fasilitasnya ya, kemudian waktu, kalau mungkin kita mau jadi day trader, waktu harus ada, kalau nggak ada biasanya saya nggak trader. Kemudian yang ketiga ya Oh, oke. tentunya jangan pernah malas belajar, jangan pernah malas menganalisa, kemudian gunakan strategi yang namanya, kalau saya beli harus dibatasin yang namanya cut loss. Itu penting banget ya, saya tegaskan di beberapa live saya sebelum-sebelumnya, itu cut loss penting banget. Seperti itu saja sih Mbak yang paling penting. Kemudian kalau profit amankan, udah gitu aja yang paling penting. Profit amankan, cut loss mainkan ya. Iya, Oke. cut loss. Jadi nggak ada Nah, istilahnya Bekti kalau ditanya kecantol saham, nggak kecantol, saya selalu bersih, saya bilang gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas cara sukses nih Pak Bekti. Boleh nggak diceritain apa aja sih biasanya yang bikin mayoritas ini gagal? Karena orang sukses itu jauh lebih dikit dibanding orang yang gagal. Dan Pak Bekti udah melewati proses kegagalan itu nih. Apa nih yang bisa membantu teman-teman untuk mengurangi, meminimalisir kegagalan itu, Pak? Yang pertama yang jelas saya tegaskan adalah Mbak gini, jangan pernah putus asa. Saya itu beberapa waktu tahun lalu, yaitu yang saya bilang, ketika cut loss gede-gedean, kalau waktu itu saya itu terhenti di situ, mungkin saya nggak bisa seperti sekarang. Jadi janganlah pernah putus asa, tetap fokuslah dan belajar terus, jangan pernah menyerah. Itu yang pertama kuncinya Mbak, yang saya tegaskan. Oke. Kemudian kalaupun trading, ini saya berpesan kepada para teman-teman, kalau memang niat Anda trading, bukan investasi ya, tolong yang namanya cut loss itu penting. Kadang yang jadi masalah tuh newbie ini pada nggak tega cut loss, takut rugi, kemudian kalau naik dikit dia nggak mau TP gitu kan, terus nanti malah akhirnya turun banyak, dia baru bilang saya kecantol Mas, bilang gitu. Kenapa kamu kemarin nggak cut loss, saya bilang gitu. Nah kemudian fenomena ketiga yang perlu saya tegaskan adalah masalah pengamanan profit tadi, masalah psikologis, karena banyak juga saya yang udah untung bertahun-tahun, banyak cuman kesapu bersih 2 minggu atau sebulan ludes.
bagus gitu. Jadi tolong untuk psikologis tradingnya itu juga diperbaiki. Kemudian cut loss-nya jangan lupa kalau Anda memang niat trading, cut loss harus benar-benar super ya, diperketat. Ya, Kemudian yang tadi jangan pernah putus asa dan rajinlah menganalisa saham gitu aja. Pak Bekti, by the way ya, yang namanya psikologis trading itu kan gak bisa tuh diajarin orang tuh, harus belajar sendiri. Nah dulu nih Pak Bekti ini belajarnya gimana nih bisa bisa psikologis tradingnya nih stabil banget sekarang. Saya sebenarnya lebih cenderung kayak keadaan Mbak yang membuat saya tuh belajar seperti itu. Jadi kayak saya juga pengalaman semuanya dulu kenapa saya sering kecantol ya karena saya nggak cut loss. Akhirnya saya menemukan cut loss. Pokoknya saya harus disiplin cut loss. Kemudian saya juga sudah pernah juga tuh Januari saya profit, kemudian Februari rugi, Maret rugi, April rugi, Mei itu baru kembali ke yang BEP di bulan Januari. Jadi kayak gotong royong selama 5 bulan ini nggak dapat apa-apa. Maka dari itu belajar dari pengalaman itu ketika profit kadang sudah saya amankan seperti itu Mbak. Gitu. Jadi saya Oke, sebenarnya belajar dari keadaan sih Mbak. Saya menyimpulkan sendiri style yang cocok dari saya seperti itu. I see. Nah, Pak Bekti ada yang berubah nggak sih? Misalnya gitu, dukungan istri atau keluarga setelah akhirnya Pak Bekti ini jadi trader profesional. Apa ya Mbak ya? Sebenarnya ya biasa-biasa aja sih Mbak, nggak ada apa-apanya. Saya juga bingung ini kalau Oke, yang seperti ini. Pokoknya biasa aja yang saya lalui. Pokoknya intinya dengan adanya saat ini saya itu menjadi full time trader, ya saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga gitu aja. oke, emang itu cita-citanya ya. Nah, Mm-mm. Pak punya emiten idola nggak yang bolak-balik ditransaksikan? Enggak Mbak, enggak ada. Saya Ada. nggak punya idola, tetapi jujur saya lebih suka memang sering saham-saham yang kecil. Gitu aja, saham-saham yang Oke, kecil. kecil tapi liquid ya, Pak. Iya, tentunya saya pertimbangkan dengan volume, Mbak. Kalau volumenya terlalu kecil juga saya juga nggak mau masuk gitu. Lebih Nah, beresiko. kan oke. Sekarang kita bahas yang teknik daily trading nih ya. Pak Bekti kan mantau terus nih. Sebenarnya ketika Pak Bekti mau merealisasikan profit di hari itu, ada nggak sih ukuran target profitnya? Kalau untuk target profit biasanya saya tuh kurang lebih ya cuman sekitar 2 sampai 4, 5% gitu sih Mbak. Range itu aja biasa saya jual. Kalaupun tidak sesuai harapan, itu langsung biasanya saya buang. Yang penting aset saya aman gitu. Oke, jadi memang cuan kecil, tapi Mm-mm. diulang terus ya Nah, cuannya. bener Mbak, sehari mungkin saya bisa sampai 50 kali in out kalau pas market rame, iya bisa gitu. Mhm. Mm-mm. Nah, terkait watchlist nih, Pak Bekti ada nggak melakukan analisa screening watchlist nggak sih? Atau justru pas running trade-nya? Dua-duanya Mbak. Jadi setiap kali sore saya juga screening saham apa sih yang cocok buat esok hari, kemudian saya kumpulkan, saya cari beritanya, saya analisis teknikal, kemudian esok harinya saya ketika market buka itu saya combine dengan kondisi IHSG udah direspon belum yang saya watchlist itu. Nah, itu seperti Oke. itu sih Mbak. Nanti saya pakai buat acuan jual beli. Di sisi lain ada juga yang Mhm. tiba-tiba mungkin di running trade, wah ini saham tiba-tiba kenceng nih naik, mungkin wah ikutan melirik, bisa juga ambil peluang di sana seperti itu. Itu take decision-nya dalam berapa menit tuh Pak kalau tiba-tiba ada yang gap up gitu? Aduh, berapa ya Mbak ya? Kalau saya hitungan menit jujur saya nggak pernah ngamatin menit, tapi yang jelas saya bilang itu intinya cepat sekali. Saya memang udah terbiasa mungkin cepat ya Mbak ya in out. Jadi mungkin dalam waktu mungkin bisa 1, 2, 3 menit itu udah mungkin bisa in out di beberapa saham gitu. Intinya cepat Oke. sekali. Itu ngeliatnya di mana sih Pak? Langsung di bid offer gitu. Ini tiba-tiba saham muncul tuh pakai feature apa tuh Pak? Enggak, saya pakai running rate biasa aja, Mbak, pakai Mirai Asset aja. Jadi di situ memang sudah muncul running rate, mungkin saya lebih cenderung melihat persentasenya. Persentasenya udah naik Oke. sekian, mungkin 3, 4, 5%, biasanya saya lirik, langsung saya buka di stock price, saya lihat bid offernya, kemudian saya lihat teknikalnya, ya itu juga nanti saya pakai buat alasan untuk melakukan jual beli, gitu. Wah, ini makin banyak nih Pak. Bentar ya. Mas Bekti, biasanya mulai entry jam berapa? Karena kalau pembukaan pasti volatil banget. Ya keseringannya biasanya Mbak saya itu mungkin jam 9 lebih dikit sih ya. Kalau pas awal memang kayak kumpulan order kan baru masuk jadi terlalu banyak banget ya apa transaksi jual belinya. Biasanya saya di range jam 9 sama yang jam-jam setengah 2, jam 11 siang itu sering di sana juga. Tetapi kalau dihitung di rata-rata memang saya keseharian sekarang memang apa ya Mbak, ibaratnya full time trader tuh kapanpun yang tepat untuk beli, saya beli di waktu kapanpun, nggak ada timing yang tepat. Sebenarnya nggak ada timing yang tepat, tapi biasanya saya kalau jam 9 sampai setengah 10 tuh kalau sudah cocok sama market biasanya udah beli banyak di situ Mbak. Gitu.
Oke. Mas Bekti ini tipe yang beli sore jual pagi nggak sih? Jujur nggak, saya Oh bukan jujur tipe nggak? yang seperti itu, enggak Mbak, jujur enggak. Tetapi biasanya kalau saham-saham yang masuk auto reject atas, biasanya saya masih nyimpen di saham itu, biasanya saya jual untuk esok harinya. Sama saham-saham yang mungkin Oh, second liner, yang bagus, yang volumenya gede, itu yang masih saya hold, yang saya bilang di depan tadi, itu kan masih saya jual esok harinya. Tetapi kalau untuk saham-saham kecil dan kebiasaan sehari-hari, saya bukan tipe beli yang sore kemudian jual pagi, enggak. oke. Ntar, Pak, saya baca lagi. Nih, masih terkait timing transaction. Ada jam premier untuk fast trade nggak? Atau tiap waktu pasti ada kesempatan untuk fast trade? Sebenarnya semua waktu tuh ada kesempatan sih Mbak. Jadi tinggal bagaimana kita melihat di running trade sebuah saham, apalagi saham itu rame kan juga nggak mesti jam berapapun, nggak pasti juga kan sewaktu-waktu. Jadi memang ketika itu ada yang rame, udah langsung masuk aja, nggak ada waktu khusus, nggak ada. Nggak ada. Nah, boleh nanya nggak nih? Pak Bekti ikutan trading kripto nggak? Jujur nggak Mbak. Oh, kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Dengan modal yang masih cash sekarang ini dan tren ada di kripto, kenapa nih masih belum mau berpaling ke kripto Nah, nih, Pak? ini pandangan saya pribadi ya Mbak ya, pandangan Ya, saya pribadi gini. eh, di saham itu kan saya sudah berpuluh-puluh tahun di saham, jadi tahu seluk-beluknya. Kalau kripto ini memang baru booming akhir-akhir ini dan saya belum tahu seluk-beluknya. Jadi tentunya kalau saya masuk di sana, saya masih harus kayak belajar dari nol lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat adalah sesuatu hal yang mohon maaf mungkin kayak kurang nggak wajar gitu. Kenaikannya yang signifikan nggak wajar menurut saya. Jadi bercermin oke. pengalaman itu di saham, pernah juga ada saham yang sampai naik signifikan dan itu bisa berpotensi bubble, saya bilang seperti itu. Di mana saat ini mohon maaf juga kepada para newbie yang bilang gini, saham sepi nih, yuk kita masuk ke kripto, ya silahkan monggo. Cuman yang perlu saya ingatkan, saya cuman berpesan bahwa kamu itu pun kalau masuk di kripto yang mungkin orang bilang profitnya cepet, tapi ingat di situ juga walaupun potensial profit cepet, tapi resikomu juga cepet. Jadi sebenarnya menurutku sama aja, kamu mau di saham atau kripto ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi ditanya, saat ini saya belum. Dan mungkin satu hal lagi yang perlu saya, alasan saya, yaitu gini Mbak, kalau beli saham itu kayak saya beli perusahaan. Ada gitu Oke. perusahaan, bertumbuh gitu ya. Tapi kalau beli kripto ini saya masih kayak belum bisa menafsirkan lebih lanjut. Belum Intinya gitu yakin aja ya. sih Mbak. Oh. Tapi bagaimana dengan bursa market di luar negeri nih, Pak? Kalau untuk luar negeri saya saat ini sudah berproses sih Mbak ya. Kalau untuk Oke. saham-saham saya mau berproses untuk invest di sana juga sih. Sudah berproses. Boleh tahu Pak market mana aja yang jadi pilihan Bapak? Saya lebih suka di US sih Mbak. Oh di US. Kenapa nih Pak? Nggak nengok tetangga Singapura atau Hong Kong atau bursa Asia lainnya? Ya, pokoknya kalau saya melihatnya gini aja sih Mbak. Kalau kita melihat alasan saya simpel, karena produk-produk ya seperti kayak Apple, Microsoft ataupun apapun itu kayak di dunia itu sudah dijumpai di mana-mana. Di mana kalau Ya, sebuah betul. perusahaan itu dia itu ibaratnya kayak dinikmatin banyak orang-orang pada butuh. Kalau kita nih mungkin kayak Unilever gitu ya, mau krisis orang juga tetap sampoan gitu kan ya. Jadi bagi saya kalau dinikmati banyak orang itu sudah pasti insya Allah produknya bagus. Pasti. Oh, oke, jadi karena fokus di US ini sendiri sudah mendunia dan Mm-mm. banyak juga ya yang menginvestasikan di bursa saham US ini lebih enak ya maininnya ya Pak Iya, ya. iya. Kalau Itu bursa trading juga atau investing tuh Pak Bekti? saat ini saya masih dalam proses apa Mbak, belajar dan pendaftaran, jadi belum clear Kenalan ya. semuanya, belum sampai apa ya, belum sampai trading belum. Jadi saya masih memahami seluk-beluknya, saya masih berburu sama orang, sama juga saya masih bertanya sama Pak Daniel tuh yang dari juara kompetisi Yang Millionaire juara juga dua sering ya Pak ya. chatting. Iya, saya juga sering ngobrol sama beliau. Jadi saya juga masih, dia juga udah di US, juga main kripto juga. Iya, jadi saya sebenarnya masih sekarang berproses sebelum saya masuk di suatu apa ya dunia baru. Tentunya kan saya dulu punya pengalaman waktu pertama kali masuk saham. Saya pengen belajar dulu dari beberapa orang dulu. Ketika nanti saya sudah mendapatkan ilmu mantap, tentunya saya sudah tidak ragu lagi untuk menginvestasikan dananya di sana. Dan saya lebih cenderung ke invest, tidak ke trading Mbak kalau yang di sana. Yang di Rencananya luar ya. seperti itu. Oke, udah cukup banget nih Pak Bekti. Walau hampir 1 jam, walaupun belum 1 jam, tapi kita udah banyak dapat ilmunya dan makasih banyak untuk waktu bisa IG Live sama Pak Bekti ini suatu kehormatan sekali. Dan maaf Sama-sama Mbak. untuk pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat dijawab, tapi nanti saya screen cap aja, saya coba bantu untuk kirim ke Pak Bekti dan siapa tahu ada kesempatan live lagi ya Pak Ya Bekti ya. boleh, boleh Mbak, Mungkin boleh boleh Mbak, dengan senang hati. pesan terakhir buat teman-teman semua nih Pak.
Kalau pesan terakhir yang saya tegaskan adalah sama dengan video saya itu Mbak, berinvestasilah dan tradinglah saham. Udah gitu aja yang paling penting. Kenapa? Karena Fokus di saham ya. iya, berinvestasi itu tentunya kita ada namanya kita ini kan tiap tahun ada inflasi. Kemudian biarlah kalian kalau investasi bisa biar melipat gandakan aset di masa mendatang. Nah, kalau trading saham itu pesan saya juga karena saya sudah membuktikan Mbak tentang kalau kita itu tekun, rajin, pantang menyerah, trading itu bisa melipat gandakan aset seperti itu. Dimana kalaupun kita dapat dari trading, kita investasikan untuk masa tua kita bisa kita pakai buat passive income gitu aja. Oke, makasih banyak ya Pak Betty. Ya, Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton dan sampai jumpa di IG Live selanjutnya ya Pak ya. ya. Terima kasih Mbak Lia. Waalaikumsalam. Ya, Selamat terima kasih. sore. Assalamualaikum. Ya.